nih ya, kita hidupkan ya, tegangan normal di 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali. Ini di depan ada TV LG Slim 21 inci, tujuan kerusakan mati. Tadi ini seperti lihat ya, ini sepertinya tombol tidak menyangkut ya, tapi biasanya jika memang kerusakan seperti ini ada di tombol on off, jika ini tombol ditahan biasanya TV langsung bisa hidup. Nih kita coba, kita tahan ya, lampunya menyala sebentar kemudian langsung mati. Jadi kita akan bongkar apa permasalahannya untuk TV ini. Jika dilihat secara fisik, ini ada elko yang gembung, ini elko 250 volt sepertinya, tapi untuk pertama kita abaikan terlebih dahulu karena letak kerusakan ini biasanya ada di blok regulator atau power supply-nya. Kita tidak langsung tertuju kepada elko yang di sini, karena ini elko videonya. Oke, pertama kita cek dengan sensor horizontalnya terlebih dahulu. Aman ya, tidak ada korslet di horizontal. Jadi fokus kita adalah ke power supply atau ke regulatornya. Ini kita cek tombolnya, memang tidak nyangkut, tombolnya tidak nyantol lagi ya, tapi ketika ditahan tombolnya masih bisa terhubung. Ya, tombolnya tidak jalan dan kita pencet, nyangkut, udah lepas, ikut lepas. Tombolnya memang rusak juga, tapi ketika ditahan tombol ini tetap terhubung, berarti memang ini ada kerusakan di lain selain dari tombol ini sendiri. Jadi untuk sementara tombolnya kita jumper terlebih dahulu, kita cari penyakit yang lain dulu. Tombol sudah kita jumper terlebih dahulu. Kita akan melakukan pengukuran B plusnya. Biasanya kerusakan seperti ini itu ada di power supply yang mana tegangan ini naik sehingga menyebabkan TV terprotek. Kita pastikan. Sengaja saya pakai multitester analog supaya pembacaan lebih cepat. Kita ukur terus, perhatikan multitesternya. Ya, bisa dilihat. Tegangan naik sampai 150-an kemudian turun. Terbukti setelah di jumper switch on off, TV pun masih tidak menyala. Berarti kerusakan bukan hanya di tombol, tapi ada di lain, di power supply ini sendiri. Nih lampunya tidak menyala ya, tegangan habis tuh, tegangan habis. Kita ulangi kembali
kita hidupkan lagi, lampu menyala, kemudian mati di saat tegangan mencapai 150 volt. Biasanya untuk di TV Polytron atau di TV LG ini sendiri juga, kerusakan tegangan naik itu ada di resistor, di jalur umpan balik yang putus. Tetapi untuk di TV LG yang seperti ini, jika tegangan plus yang naik secara perlahan, itu kerusakan ada di elko nya. Nih kita lihat, tegangan plusnya naik secara perlahan, bukan naik langsung cepat. Jadi untuk TV LG seperti ini, umpan balik itu memakai tegangan, mengambil tegangan dari 9 volt. Jadi jika tegangan 9 volt di sini drop atau berkurang, maka tegangan 115 di sini pun ikut naik. Sekarang kita pastikan, kita ukur tegangan 9 voltnya, 90 atau 10 volt ya, yang masuk di 7809 nya. Nih, ukur di sini, kita pastikan berapa tegangan di sini. Ya, tegangan cuman 7 volt setengah, kurang dari 9 volt. Padahal seharusnya tegangan ini masuk ke IC 7809, berarti tegangan masuk harus lebih tinggi daripada 9 volt. Dan di sini saat kita lakukan pengukuran, tegangan cuma terukur 7 volt, 7 volt lebih sedikit. Jadi bisa dipastikan kerusakan ada di elko di jalur 9 volt ini. Sekarang kita buktikan pakai ESR meter. Nih kita ukur, kita satukan dulu ya, bisa dilihat jarum naiknya tidak sampai ke 0. Seharusnya ini jarum naik harus hampir ke 0 atau 0, karena di sini elko nya nilainya cukup tinggi. Ini ada nilai yang terbaca, berarti elko ini rusak. Jadi kita ganti. Ini elko nya secara fisik kelihatan bagus ya, tidak gembung. Dan elko yang gembung tadi, elko yang video untuk tegangan 180 nya itu sengaja belum saya ganti, karena saya lebih fokus untuk menghidupkan TV ini terlebih dahulu ya. Ini elko nya 16 volt 1000 mikro, secara fisik tidak bengkak, masih cukup bagus. Nih di bawah pun masih kelihatan, masih bagus kelihatannya ya. Tapi pengukuran dengan ESR meter dan tegangan yang ada di sini itu sudah berkurang. Jadi kita ganti. Berhubung saya tidak punya elko 16 volt 1000 mikro, saya ganti ini dengan 16 volt 2200. Tidak masalah ya, karena ini tegangan cuman 9 volt atau 10 volt. Voltnya sama, tapi mikronya ini lebih tinggi yang saya ganti. Karena ini diperlukan untuk penstabil tegangan. Jadi tidak masalah jika mikronya itu kurang sedikit atau berlebih. Oke, sudah kita ganti. Sekarang kita lanjutkan melakukan pengukuran di B plusnya. Apakah sudah normal? Di sini ya, kita naikkan dulu ya, fokus ke multitesternya nih ya, kita hidupkan ya, tegangan normal di 110 dan diam. Dan ini TV nya hidup ya, lampunya lihat menyala redup, TV nya hidup ya, tegangan masih terukur 110 ya. Jadi TV hidup. Jadi penyebab tegangan over atau tegangan naik
di B+ itu elko untuk jalur 9 volt yang sudah kurang bagus, bukan di resistornya. Jadi perbedaannya di situ ya. Perbedaannya, jika resistornya yang rusak, maka itu tegangan opernya itu naik secara cepat. Dan jika tegangan yang opernya naik secara perlahan, itu biasanya ada di elko atau di rangkaian yang lain. Seperti itu. Jadi jangan salah paham ya. Jangan salah mengira tegangan B+ itu naik hanya terjadi di resistor yang putus atau nilainya membesar. Memang kebanyakan seperti itu di TV Polytron, di TV Cina itu kebanyakan jika resistornya putus maka tegangan akan over. Tapi perbedaannya seperti yang saya katakan tadi, jika tegangan B+ nya over secara naik secara cepat, maka itu bisa dari resistornya. Ini ada resistornya juga ya, ini 2 biji, dan tegangannya normal 110. Tegangan videonya yang elko nya bengkak tadi ya, belum kita ganti. Coba kita lakukan pengukuran di sini. Itu tegangan video pun masih cukup normal, padahal elko nya sudah bengkak ya. Nanti akan kita ganti. Jadi TV ini sudah hidup, sudah bagus. Jadi kita tinggal melakukan penggantian di elko video untuk tegangan 180 volt dan switch on off nya ya. Oke, terima kasih teman-teman.